Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema D subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pertama-tama yang akan kita pelajari adalah cara menghasilkan listrik. Tahukah kalian bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu? Listrik memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di era globalisasi. Contohnya adalah ketika kalian belajar daring, kita membutuhkan handphone dalam keadaan menyala, dan hal tersebut membutuhkan energi listrik. Demikian juga dengan orang yang sedang bekerja di kantor, membutuhkan bantuan komputer atau laptop untuk bekerja, dan itu tidak terlepas dari energi listrik. Sebelum listrik sampai di rumah kita, ada pembangkit listrik. Tahukah kalian apa itu pembangkit listrik? Ya, adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Ada beragam energi yang dapat kita gunakan untuk menjadi energi listrik. Yang pertama adalah pembangkit listrik tenaga air, mengandalkan energi kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap, mengandalkan energi uap untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik yang mengandalkan energi panas uap alami untuk menggerakkan turbin. Ada juga loh pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel merupakan pembangkit listrik yang biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan listrik dalam jumlah kecil. Ada juga pembangkit listrik tenaga angin, mengkonversi energi angin menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Anak-anak, tahukah kalian komponen utama pada semua pembangkit listrik? Ya, jawabannya adalah turbin dan generator. Turbin menghasilkan energi gerak, sedangkan generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Tahukah kalian apa itu pembangkit listrik tenaga mikrohidro? Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik berskala kecil dengan output di bawah 100 kW. Memanfaatkan air sungai, air terjun alam, dan irigasi sebagai pembangkit listrik. PLTMH ini biasa digunakan untuk di area daerah yang belum terjangkau oleh listrik, misalkan untuk di daerah-daerah pegunungan ataupun yang masih berada di tengah hutan. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro sangat mudah sekali untuk dibuat karena sederhana, mudah dioperasikan, mudah perawatan, dan juga murah biaya investasi. Selanjutnya, kalian akan belajar proses menyalurkan energi listrik. Proses menyalurkan energi listrik dimulai di tahap 1 di pembangkit listrik. Di pusat pembangkit listrik terjadi perubahan energi menjadi energi listrik. Tahap 2 di transformator penaik tegangan. Di sini, energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator. Tahap ketiga di gardu induk. Melalui sutet, saluran udara, tegangan ekstra tinggi, listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV oleh transformator penurun tegangan. Tahap 4 di gardu distribusi. Di sini, energi listrik kembali diturunkan lagi tegangannya menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan listrik sebesar ini sudah sesuai loh dengan kebutuhan di rumah,
Setelah itu, energi listrik dialirkan ke rumah-rumah dan industri melalui jaringan distribusi.